sekarang nomor 8, kelanjutan video yang sebelumnya. Limit X mendekati 4 dari fungsi dari fungsi X kuadrat min 3X min 4 per akar X min 2. Nah, di sini kalau misal kita langsung mensubstitusikan ke X yang bawah ini, maka akar 4 itu sama dengan 2 dikurangi 2, maka hasilnya 0. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan metode substitusi langsung. Oleh karena itu, kita akan menggunakan metode pemfaktoran untuk atasnya. Nah, karena yang bawah ini bentuknya akar, ada akarnya, maka kita terlebih dahulu menggunakan akar sekawan. Akar sekawannya menjadi dikalikan dengan akar sekawannya limit X mendekati 4 dari fungsi X kuadrat min 3X min 4 per akar X min 2. Nah, di sini dikalikan dengan akar sekawan akar X plus 2 per akar X plus 2. Ini dikalikan, hasilnya yang bawah ini adalah X min 4, yang atas X kuadrat min 3X min 4 dikali dengan akar X plus 2. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau misal kita menggunakan metode substitusi, masih hasilnya penyebutnya ini 0. Nah, oleh karena itu kita gunakan pemfaktoran untuk yang depan ini, X kuadrat min 3X min 4. Difaktorkan menjadi X min 4 dikali dengan X min 1 di sini. Nah, karena di sini ada fungsi yang sama, setelah difaktorkan ada fungsi yang sama, kita bisa mencoret fungsi yang sama. Nah, di sini masih sisanya X plus 1 dikali dengan akar X plus 2. Di sini seperti ini. Nah, kalau misal sudah seperti itu, kita bisa langsung mensubstitusi X-nya ini. 4-nya ini ke X, menggantikan X-nya. Jadinya 4 ditambah 1 dikali dengan akar 4 ditambah 2. Nah, 4 ditambah 1 itu 5, akar 4 itu 2, ditambah 2 hasilnya 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Selanjutnya, nomor 9, limit X mendekati 2, akar dari 5X plus 1 per akar 4X plus 3. Nah, di sini kalau misal kita langsung mensubstitusi ke X-nya, maka di sini hasilnya 0 per 0. Lebih tepatnya, yang penyebutnya ini akan bernilai 0. Nah, kalau penyebutnya ini bernilai 0, maka kita tidak bisa menggunakan metode substitusi. Kita harus menggunakan metode pemfaktoran atau metode akar sekawan. Nah, kalau bentuknya soal seperti ini, kita tidak bisa menggunakan metode pemfaktoran. Nah, di sini tidak ada yang bisa difaktorkan. Oleh karena itu, kita gunakan metode akar sekawan dari atasnya. Maka, limit X mendekati 2 dari fungsi akar 5X plus 1 dikurangi akar 4X plus 3 per X min 2 dikali dengan akar 5X plus 1 ditambah akar 4X plus 3 per akar 5X plus 1 ditambah akar 4X plus 3. Seperti ini bentuk akar sekawannya. Kemudian kita langsung mengalihkannya, ini dengan ini dengan ini juga. Jadinya 4X plus 1 dikurangi 4X plus 3. Yang bawah masih utuh X min 2 dikali dengan ini. Nah, untuk soal seperti ini bisa dioperasikan yang atas dulu, dioperasikan, bisa dicermati dengan baik-baik. Ini 5X min 4X.
kita bisa mengurangi 5x dikurangi 4x. Maka hasilnya x. Nah, di sini 1 dikurangi 3. Maka hasilnya min 2. Hasilnya seperti ini. X min 2 per X min 2 dikali dengan akar X plus 1 ditambah akar 4X plus 3. Nah, di sini ada fungsi yang sama, kita bisa coret. Maka hasilnya limit X mendekati 2 dari fungsi 1 per akar 5X plus 1 ditambah akar 4X plus 3. Di sini hasilnya 1, karena ini sudah dicoret, hasilnya 1. Maka kita bisa langsung mensubstitusikan X-nya ini ke fungsinya. Menggantikan X-nya. Hasilnya 1 per akar 5 dikali 2 ditambah 1 ditambah akar 4 dikali 2 ditambah 3. Di sini hasilnya 1 per akar 10 ditambah 1 ditambah akar 8 ditambah 3. Selanjutnya, sama dengan 1 per akar 11 ditambah akar 11. Nah, 11 akar 11 tambah akar 11, maka hasilnya 1 per 2 akar 11. Nah, dari soal ini, kita merasionalkan bentuk akarnya yang di bawah menjadi 1 per 2 akar 11 dikali dengan akar 11 per akar 11 untuk membuat penyebutnya ini tidak bernilai akar. Selanjutnya, nah di sini 11 akar 11 dikali akar 11. Maka hasilnya 11 dikali dengan 2, hasilnya 22. Jadi 1 per 2 akar 11. Ini nilainya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, nomor 10. Nah, kita akan membahas soal limit tak hingga, limit X mendekati tak hingga. Nah, di soal 10 ini, kita gunakan bukan cara cepat ya, kita gunakan cara dibagi dengan pangkat tertingginya. Dibagi dengan pangkat tertingginya, limit X mendekati tak hingga, ini soalnya 2X pangkat 4 ditambah 9X pangkat 3 ditambah 7 per X pangkat 4 ditambah 1. Nah, di sini kita bisa lihat pangkat tertingginya itu adalah X pangkat 4, yang atas itu X pangkat 4, dan yang bawah itu juga X pangkat 4. Jadi, derajat tingginya itu sama. Pangkat tertingginya itu sama. Maka, kita bisa membagi dengan X pangkat 4, jadinya seperti ini. Semuanya dibagi dengan X pangkat 4. 2 dikali X pangkat 4 per X pangkat 4. Nah, di sini semuanya dibagi dengan X pangkat 4 semua. Bisa diperhatikan, di sini X pangkat 4, di sini X pangkat 4, di sini X kuadrat, di sini X pangkat 4, ada X-nya, kita bisa mencoretnya. X pangkat 4 dicoret dengan X pangkat 4 bisa, hasilnya seperti ini. Dicoret, maka hasilnya di sini X pangkat 4 per X pangkat 4 habis, masih sisa 2, masih adanya cuma 2. Nah, di sini 9 per X kuadrat. Nah, X kuadrat ini dari mana? Di sini X pangkat 2, nah di sini X pangkat 4. Maka bisa dikatakan kalau eksponensial itu, kalau pembagian itu dikurangi. Nah, di sini 4 dikurangi dengan 2 ini. Karena lebih banyak yang bawah, maka hasilnya X pangkat 2. Seperti itu. Ditambah dengan 7 per X pangkat 4. Di sini masih utuh karena di sini tidak dicoret. Di sini juga tidak dicoret, masih utuh. Dan di sini X pangkat 4 per X pangkat 4 hasilnya 1. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian, kalau misal sudah seperti ini, sudah dibagi dengan pangkat tertingginya, maka kita bisa langsung mensubstitusikan
tak hingganya ini ke X-nya. Seperti ini. 2 ditambah 9 per tak hingga ditambah 7 per tak hingga per 1 ditambah 1 per tak hingga. Maka hasilnya, karena pada video sebelumnya suatu bilangan yang diper dengan tak hingga, maka hasilnya 0. Nah, di sini bilangan apa saja yang diper tak hingga itu hasilnya 0, bisa dilihat, maka bisa dikatakan 2 ditambah 0 ditambah 0 per 1 tambah 0. Hasilnya 2 per 1 sama dengan 2. Itu seperti itu. Kalau untuk langkah cepatnya, kalian bisa memperhatikan di sini soalnya. Soalnya itu yang atas itu pangkat tertingginya 4, yang bawah itu pangkat tertingginya 4. Nah, kalau misal sama-sama pangkat tertingginya itu 4, maka hasilnya adalah di sini koefisien dari pangkat tertingginya. Nah, yang atas itu 2, yang bawah itu 1. Maka hasilnya 2 per 1 sama dengan 2. Itu cara cepatnya seperti itu. Untuk selanjutnya nomor 11. Nah, di sini limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 5 per 2X per, mohon maaf, limit X mendekati tak hingga dari fungsi X pangkat 5 ditambah 2X per 4 dikali X pangkat 3 ditambah dengan 2. Ini fungsinya seperti ini. Nah, misal di sini kan pangkat tertingginya 5. Yang atas pangkat tertingginya 5. Yang bawah pangkat tertingginya 3. Jadi, kita membaginya dengan pangkat yang tertinggi. Maka, karena di sini adalah pangkat tertingginya itu 5, karena 5 sama 3 itu lebih besar 5, maka di sini dibagi dengan X pangkat 5 semua. Dibagi dengan X pangkat 5, jadinya limit X mendekati tak hingga, ya di sini dibagi dengan X pangkat 5 semua. Bisa diperhatikan kursornya ya. Dibagi dengan X pangkat 5 semua. Di sini X pangkat 5 per X pangkat 5 bisa dicoret. Nah, di sini X per X pangkat 5 ini bisa dicoret, hasilnya nanti adalah X pangkat 4. Di sini X pangkat 3 dikurangi X pangkat 5. Hasilnya X pangkat 2 ditambah, ini masih utuh, tidak bisa dicoret karena nggak ada X-nya. Nah, bisa dicoret seperti ini. Maka hasilnya limit X mendekati tak hingga dari 1 ditambah 1 ditambah 2 per X pangkat 4 per 4 per X kuadrat ditambah 2 per X pangkat 5. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung mensubstitusikan tak hingganya ini ke fungsinya ini, menggantikan X-nya. Jadinya 1 ditambah 2 per tak hingga per 4 per tak hingga ditambah 2 per tak hingga. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa bilangan yang dibagi dengan tak hingga, maka hasilnya 0. Jadinya seperti ini. 1 ditambah 0 per 0 tambah 0. Maka hasilnya 1 per 0. Karena 1 per 0, maka kita bisa menyebutkan bahwa hasilnya adalah tak hingga. Nah, untuk cara cepatnya, kalian bisa lihat untuk pangkat tertingginya, yang atas itu adalah pangkat tertingginya itu 5, dan yang bawah itu pangkat tertingginya 3. Karena beda, maka kalau misal pangkat tertingginya itu adalah yang atas, maka hasilnya adalah tak hingga. Dan apabila pangkat tertingginya itu adalah di bawah, misal di bawah ini adalah X pangkat 7, ini X pangkat 5, maka hasilnya adalah 0. Itu cara cepatnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini bentuk akar ya. Bentuk akar, limit X mendekati tak hingga
akar 9x kuadrat ditambah x ditambah dengan 1 min akar 9x kuadrat min 8x min 3. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama itu kita kalikan dulu dengan akar sekawannya dari ini. Kalikan akar sekawannya dari ini. Nah, seperti ini. Kalikan. Maka kita bisa langsung mengalikannya saja menjadi 9x kuadrat ditambah x ditambah 1 dikurangi dengan 9x kuadrat ditambah 8x dikurangi 8x dikurangi 3 per akar ini. Akar yang masih utuh ini. Nah, di sini penjumlahannya, pengurangannya bisa diperhatikan ya. Di sini kan 9x kuadrat dikurangi dengan 9x kuadrat. Ini mengurangkannya harus yang variabelnya sama. X kuadrat ya dikurangi dengan x kuadrat. Variabelnya x ya dikurangi dengan variabel x. Nah, di sini ada konstanta juga dikurangi dengan konstanta. Nggak boleh konstanta dikurangi dengan ini variabel x kuadrat atau variabel x dikurangi dengan konstanta, itu nggak bisa. Harus yang sama. Nah, di situ kita bisa langsung mengoperasikannya. 9x kuadrat dikurangi 9x kuadrat. Nah, 9 dikurangi 9 hasilnya 0. Nah, di sini kita tidak menuliskan nolnya. Selanjutnya di sini x dikurangi min 8. Bisa diperhatikan juga ya. Ini negatif, ini negatif. Maka negatif ketemu negatif hasilnya positif. Kadang ada yang salah pada saat mengoperasikan ini. Kadang ada yang x dikurangi min 8x hasilnya adalah min 7. Karena ini tidak dioperasikan dulu negatifnya ketemu negatif. Kadang masih ada yang langsung mengkurangkannya saja. Nah, di sini karena negatif bertemu dengan negatif, maka di sini hasilnya positif. Maka x ditambah dengan 8, hasilnya itu 9x. Nah, selanjutnya di sini 1 dikurangi min 3. Nah, di sini negatif ketemu negatif. Hasilnya positif. Maka 1 ditambah 3 sama dengan 4. Itu seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita mengalihkan dengan pangkat tertinggi. Ini bisa diperhatikan ya. Ini pangkat tertingginya itu adalah x. Nah, di sini kok ada x kuadrat. Nah, di sini tapi dalam akar. Dalam akar ini maksudnya kalau misal di sini x kuadrat, maka sebenarnya itu nilainya itu adalah x dibagi 2. Maksudnya x kuadrat. Nah, 2-nya ini dibagi 2, maka hasilnya cuma x pangkat 1. Nah, misal di sininya x pangkat 4, maka sebenarnya itu kalau misal dikeluarkan dari akar, maka di sini x pangkat 2. Ataupun misal di sini x pangkat 3, mohon maaf, x pangkat 6, maka dibagi dengan 2, hasilnya di sini x pangkat 3. Jadi kelipatannya dari ini. Kalau misal di sini x, berarti kalau misal dimasukkan dalam akar, maka nilainya adalah x kuadrat. Itu seperti itu. Nah, kita bisa langsung membagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya itu adalah x. Maka dibagi 9x per x ditambah dengan 4x per akar 9x kuadrat per x kuadrat ditambah di sini x kuadrat semua. Karena di sini x-nya sudah masuk ke akar, maka di sini
X-nya kuadrat semua. Misal di sininya X-nya kuadrat, maka di sininya X-nya pangkat 4 semua. Misal di sininya X pangkat 3, maka di sininya X pangkat 6 dikali dengan 2. Nah, di sini ada yang bisa dicoret di sini. Nah, di sini coretnya di sini. Kita bisa mencoretnya langsung hasilnya seperti ini, yang bawah 9x per x. Nah, di sini sudah bisa dicoret hasilnya 9 ditambah 4 per x masih utuh per di sini x kuadrat dicoret dengan x kuadrat hasilnya 9 dan seterusnya dicoret, maka hasilnya seperti ini. 9 ditambah limit x mendekati tak hingga dari fungsi 9 ditambah di sini, mohon maaf, 4 ya. Di sini 4 per x per akar 9 ditambah 1 per x ditambah 1 per x kuadrat. Nah, di sini akar 9 dikurangi 8 per x dikurangi 3 per x kuadrat. Seperti tadi, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung menggantikan x-nya ini dengan tak hingga. Tak hingganya ini kita substitusikan ke x. Hasilnya seperti ini. Nah, kita gantikan tak hingganya ini. Maka di sini tak hingga, tak hingga, tak hingga, tak hingga, tak hingga. Kemudian seperti tadi, suatu bilangan yang dibagi dengan tak hingga, maka hasilnya 0. Kita bisa langsung ganti 9 ditambah 0, akar 9 ditambah 0 tambah 0, ditambah akar 9 ditambah dikurangi 0 dikurangi 0. Maka hasilnya 9 per akar 9 ditambah akar 9. Di sini 2 per, mohon maaf, 9 per 2 akar 9. Nah, akar 9 ini adalah 3. Maka kita bisa langsung mengalikannya 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya 9 per 6. Itu seperti itu. Nah, untuk soal yang terakhir ini, soal nomor 13, limit x mendekati y tak hingga dari fungsi akar x kuadrat min 4 dikurangi akar 5x kuadrat ditambah 5x dikurangi 4. Di sini kita bisa langsung mengalihkan dengan akar sekawannya seperti tadi, dikalikan dengan akar sekawan. Maka hasilnya x kuadrat dikurangi 4 ditambah 5x kuadrat ditambah 5x. Mohon maaf, ini dikurangi ya. Dikurangi 5x kuadrat ditambah 5x dikurangi 4. Nah, di sininya masih utuh. Di bawahnya ini. Nah, kita bisa saja langsung, kalau misalnya dengan kalian kesusahan dalam mencari ininya, seperti mengoperasikannya, maka kalian bisa langsung membaginya dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini bisa dilihat pangkat tertingginya itu adalah x kuadrat. Nah, di sini yang bawah juga x kuadrat. Jadi, kalau misal ini yang bawah ini masuk ke x-nya, maka hasilnya adalah seperti ini. X pangkat 4. Nah, di sini dikali dengan 2-nya ini. Maksudnya x kuadrat dikali dengan 2. Pangkatnya ini dikali dengan 2. Maka hasilnya di sini seperti ini. Di sini 4 semua. Nah, yang atas 2 semua, kuadrat semua, x kuadrat semua. Karena yang atas itu tidak masuk ke dalam akar. Sedangkan yang bawah ini adalah masuk ke dalam akar. Maka seperti ini, kita bisa langsung mencoretnya. Hasilnya adalah
limit X mendekati tak hingga dari 1 dikurangi 4 per X kuadrat dikurangi 5 ditambah 1 per X min 4 per X kuadrat per seperti ini. Akar 1 per X kuadrat dikurangi 4X kuadrat ditambah akar 5X kuadrat ditambah 5X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 4. Selanjutnya kita bisa langsung mensubstitusikan tak hingganya ini ke X-nya, maka hasilnya seperti ini. Bisa dilihat bahwa di sini semua bilangan yang dibagi dengan tak hingga hasilnya 0. Maka kita bisa menyebutkan 1 dikurangi 0 dikurangi 5 ditambah 0 dikurangi 0 per akar 0 dikurangi 0 ditambah 0 akar 0 ditambah 0 kurangi 0. Nah, di sini hasil akhirnya hasil akhirnya 1 dikurangi 5 per akar 0 ditambah akar 0. Karena di sini akar 0, maka hasilnya min 4 per 0. Nah, karena di sini itu negatif dan di sini adalah per 0, maka kita bisa menyebutkan hasilnya adalah negatif tak hingga. Oke, itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.